Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, Pak Wikarso, anakku semua. Pada kali ini Pak Wan akan membahas tentang tugas yang pernah Pak Wan berikan, yaitu tugas perkalian vektor baik dot product maupun cross product. Di kemarin soalnya adalah seperti ini ya, jika diketahui vektor A 3i 2j k ijk adalah vektor satuan ya, dan vektor B nya min 4i plus 3j dan min k, hitunglah ini namanya besar vektor A besar vektor B, A dot B, B dot A cross B, B cross A, besar A cross B, besar B cross A, kemudian kosinus, nilai kosinus sudut apit kedua vektor. Kemudian pertanyaan apakah A dot B sama dengan B dot A dan A cross B sama dengan B cross A. Mari anak kita belajar untuk membahas tugas ini. Memang untuk perkalian vektor ini memang untuk bagi kelas 10 mungkin agak sedikit kesulitan, tapi insya Allah kalau kalian berlatih terus, belajar terus dan tidak patah semangat untuk belajar, insya Allah kalian akan menguasai. Ikuti video-video Pak Wan yang ada di YouTube. Mari kita ikuti ya. Kalau Anda bayangkan, saya ulangi, Anda bayangkan sebuah pojok rumah ya, itu perhatikan pojok rumah. Nah, di sini ada sisi ini, misalnya saya namai I ya, sumbu X I-nya. Kemudian di sini sumbu J ya, sumbu Y ya. Kemudian yang atas berarti sumbu K. Berarti kalau di sini sumbu I atau sumbu X berarti sumbu negatifnya lawannya, arahnya sana. Kalau ini sumbu J berarti minusnya berarti lawannya. Kalau K ini arah ke atas berarti min K-nya arah ke bawah. Begitu ya, bisa bayangkan ya. Jadi kalau ada kemarin soalnya vektor A 3i 2jk berarti 3 arah I, 2 arah J, dan 1k. Jadi 1k itu tulis K saja. Sehingga vektornya kira kemana? Ini 3, ini 2. Kalau dibuat grafik ini 1. Berarti kalau dibuat grafik maka dari ujung ini ditarik diagonal ruang, kayak ruang gitu ya. Kayak ruang. Itu vektor A. Jadi silakan membayangkan seperti itu. Kalau vektor B min 4i berarti arah yang lawannya I sana, arah sana itu besar 4. Kemudian 3j arah sini. Kemudian min k berarti ke bawah 1. Nah, begini. Berarti diagonal ruangnya ada di ruang sini. Ya, kalau bisa membayangkan seperti itu. Jadi belajar vektor harus sedikit membayangkan, oh ini dimensi 3 ya. 3 ruang. IJK. I arah X, J itu arah Y, dan K arah Z. Nah, coba lihat yang pertama. Pertanyaan pertama adalah besar vektor A adalah 3i 2j k, besar B min 4i 3j dan min k. Hitunglah besar vektor A. Kita besar dulu. Dan besar vektor B. Yang namanya besar maka panjangnya. Jadi kalau 2 dimensi kemarin Pitagoras, nah 3 dimensi juga pakai Pitagoras. Tentunya akar langsung karena besarnya. Panjangnya, kalau tanya besar berarti tanpa dilihat arahnya, hanya besar. Maka besar vektor A adalah 3 kuadrat, 2 kuadrat, 1 kuadrat di akar. Nah, seperti ini jadi akar 14. Kalau besar vektor B ya sama di akar, min 4 kuadrat, 3 kuadrat, min 1 kuadrat di akar. Jadi seperti ini. Akar 26. Ya, jadi kalau mencari besar cukup langsung akar Pitagoras. Pitagoras. Ya, mudah ya, seperti Pitagoras ya, cuma ini 3 dimensi. Kemudian selanjutnya pertanyaan adalah A dot B dan B dot A ya. Terus kemudian di sini kosinus dot apit. Oke, Pak Wan akan bahas 3 pertanyaan ini. Yang pertama A dot B. A dot B, kalau tadi vektor A saya masukkan sini ya, 3i 2j k, dan sinilah min 4i 3j dan min k ya.
maka akan saya kalikan seperti biasa, 3i kali 4i, kemudian 3i kali 4 3j, kemudian 3i kali min k, kemudian di sini 2j kali 4 min 4i, kemudian 2j kali 3j, kemudian 2i kali min k, kemudian k kali 4i, kemudian k kali 3j, kemudian k kali min k. Jadi memang agak banyak, memang seperti ini prosesnya ya, cara berpikirnya seperti ini. Cuma kalian harus perlu tahu bahwa bahwa di video yang sebelumnya bahwa yang bernilai 1 adalah i.i, j.j, k.k, itu nilainya 1. Sedangkan berlawanan i.j, j.i, j.k, k.j, k.i, i.k adalah nilainya 0. Sehingga sebenarnya yang punya nilai itu adalah 3i kali min 4i, 2j kali 3k, k kali min k. Yang lain adalah 0. Karena perkalian ij pokoknya yang berlawanan adalah 0. Yang punya nilai hanya yang sama, i kali i, j kali j, k kali k. Yang lain 0. Sehingga kalau dot Anda cukup kalikan aja 3i kali min 4i. Nah, min 12. I dot i adalah 1, sehingga min 12 kali 1 min 12. 2j kali 3j adalah 6j, ya, 6 j dot j adalah 1, berarti 6. 1k dikali min 1k berarti min 1, k dot k adalah 1. Nah, sehingga untuk a dot b adalah min 12 tambah 6 tambah min 1. Ya, jadi min 7. Jadi hasilnya adalah skalar. Skalar, tidak ada i. Kalau ini hasilnya vektor, ada i, ada j, ada k gitu. Jadi kalau hanya min 7 saja, berarti tentang punya arah, ini namanya hasilnya skalar. Ya, berarti dot itu adalah perkalian vektor yang hasilnya skalar. Hasilnya skalar, tidak punya arah. Kemudian sekarang b dot a. Dibalik sekarang, yang di sini 4 min 4i 3j min k di sini, kemudian 3i 2j k. Jadi sama dikalikan, min 4i kali 3i kalikan sama. Dan kita tahu bahwa yang punya nilai hanya i.i, j.j, k.k. Yang lain nggak usah dihitung. Jadi kalau sudah tahu, berarti i.i, j.j, k.k. Karena yang lain nilainya 0. Jadi kalau ditolak seperti ini, min 4i dot 3i min 12, 3j dot 2j 6, min k dot k min 1, jadi min 7. Oh, hasilnya juga skalar min 7. Dan hasilnya sama dengan A dot B. Kalau begitu, apakah A dot B sama dengan B dot A? Ya, sama. Berarti berlaku hukum komutatif pada perkalian dot. Ya. Ya, ingat, jadi A dot B itu ternyata sama dengan B dot A. Ya, jadi ini. Kemudian kosinusnya, kalau didefinisikan pada video sebelumnya bahwa A dot B itulah besar A, besar vektor A dikalikan besar vektor B kali cos alfa. Jadi perkalian biasa, jadi besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B dikali cos alfa. Jadi sehingga cos alfa itu sama dengan A dot B dibagi besar A dibagi vektor besar B. Jadi besar vektor B. Jadi seperti ini. Jadi A dot B dibagi besar vektor A kali besar vektor B. Hasilnya berapa? A dot B adalah min 7. Besar A tadi sudah dihitung yang sebelumnya tadi. Nah, akar 14 sama akar 26. Ya, tadi. Nah, sehingga hasilnya berapa? Ya min 7 kali 364. Ya, biarkan aja. Ini besar cos alfa, yang ditanyakan adalah kosinus. Berarti cos alfa. Kalau besarkan alfa berarti nanti cari anti kosinusnya. Ya. Itu untuk mencari dot perkalian titik atau dot produk. Pahami, dot produk atau perkalian titik, hasilnya skalar, tidak punya arah. Dipahami, hanya besarnya saja. Skalar itu hanya punya besar, tidak punya arah. Pahami. Oke anak-anakku semua, sekarang
sekarang kita beralih coba ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang perkalian silang cross product ya, silang atau cross product yang ditanyakan A cross B, B cross A besar A cross B besar B cross A. Kalau tadi A dot B tidak ditanyakan besar karena sudah skalar ya, jadi nggak perlu mencari besarnya karena di A dot B itu sudah skalar. Kalau A cross B nanti hasilnya vektor, jadi A cross itu adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor ya, masih menghasilkan vektor A cross B. Nah, aturan mainnya kebalikan dengan yang dot tadi. Kalau dot tadi yang punya hasil tuh A dot I, I dot I, J dot J, K dot K yang punya nilai 1. Kalau skalar, kalau perkalian silang atau cross product itu justru I cross I, J cross J, K cross K adalah 0. Jadi dipahami. Ya, dipahami. Berarti yang lain punya nilai. Jadi kalau I cross J adalah K. Ini. Jadi Anda bayangkan pojokan rumah tadi. Ya. Jadi kalau I cross J adalah K. Kalau dibalik J cross I min K, berarti min K itu adalah ke bawahnya. Ke bawah. J cross I adalah ke bawah. Kalau Anda bayangkan itu kalau Anda masukkan mur ya, baut di tembok atau kayu, itu Anda putar dia masuknya ke dalam ya, seperti itu. Itu konsep fisikanya seperti itu. Jadi kalau Anda putar ke kanan masuk, putar ke kiri keluar baut itu. Sama irot ya, I J K. J cross K adalah I ya. K cross J adalah min I, berarti min I ke sana. Jadi K cross J adalah min I ya. K cross I adalah J ya. K cross I adalah J. I cross K adalah min J ke sana, min J ke sana. Dipahami ya? Oke, sekarang kita mulai dari A cross B. Oke. Untuk A cross B ya, sama perkalian tadi ya, dikalikan seperti ini sama dikalikan ya. Nah, seperti ini dikalikan ya. Nah, coba 3I cross min 4I ya. I cross I adalah 0. Betul ya. 3I cross 3J. Nah, berarti 3 kali 3 9. I cross J adalah K, positif K. Oke? Oke ya. 3I cross min K. 3 kali min 1 adalah min 3. I cross K. I cross K adalah min J. Berarti min jadi plus. Jadi plus 3J. Nah, sekarang yang 2J ini 2J cross min 4I ya, min 8. 2 kali min 4 adalah min 8. J cross I adalah min K, berarti min jadi plus 8K. 2J cross 3J 0 ya. 2J cross min K, berarti 2 kali min 1 adalah min 2. J cross K adalah plus I, berarti plus kali min jadi min 2I ya. J cross K. Nah, sekarang yang K. K cross min 4I, berarti 1 kali min 4 adalah min 4. K cross I. K cross I adalah J, positif, berarti min kali plus berarti min 4J. K cross 3J ya, berarti 1 kali 3 berarti 3. K cross J adalah min I, berarti min kali plus min 3I. K cross K 0 ya, ingat ya, 0 itu I cross I, J cross J, K cross K. Jadi 0-nya ada 3. Kemudian kita petakan yang I min 2I ditambah min 3I gitu. Yang sama dijumlahkan, min 4J ditambah 3J, 8K tambah 9K, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, min 3I ya, min 3I ditambah min 2I min 5I
min 4C ditambah 3C min C 8K tambah 9K 17K. Ini hasilnya A cross B. Lihat, A cross B hasilnya vektor. Min 5 arah I, min 1 arah C, 1 arah min C, ini 5 arah min I, 1 arah minus C, 17 arah plus K. Ya. Nah, itu ada arahnya. Jadi perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor. Inilah A cross B, perkalian silang. Bagaimana dengan B cross A? Nah, B cross A sama dikalikan sama, ya seperti dikalikan sama, ya dikalikan sama, diperiksa A sama min A cross 3I 0 min 4I cross 2C min 8K min 4I cross K 4C gitu ya, 3C cross 3I, nah, min 9K, 3C cross C 0 cross 2C 0, 3C cross K, nah seterusnya ya, dan seterusnya. Nah nanti caranya sama dengan ini ya, kemudian dijumlahkan yang I, J, K, K ya begitu. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Oh ternyata A cross B sama B cross A ini berbeda ya, minusnya yang berbeda, plus tanda plus minusnya. Jadi A cross B apakah sama dengan B cross A? Ternyata tidak sama. Tidak sama. Ya, sama ya. A cross B sama B cross A ternyata tidak sama. Nah, mungkin sedikit diperhatikan, pelajaran ini harus banyak latihan. Kalian harus banyak latihan di kertas, coba-coba sendiri sampai cocokkan di video ya. Caranya belajar begitu, dicoba di kertas, dicocokkan dengan video pembelajarannya, sehingga nanti kalian terampil dan kalian akan lama ingatan di dalam memori kita. Oke, selanjutnya adalah ini tadi hasilnya A cross B min 5I min C plus 7K. Kalau B cross A 5I plus C min 7K, min 17K ya, balik aja. Pertanyaan sekarang, berapakah besar? Karena ini vektor, tanyakanlah besar A cross B, besarnya berapa? Berarti skalarnya berapa? Itu pertanyaan. Skalarnya A cross B berapa? Ya seperti mencari besar vektor A, besar vektor B sama yang tadi. Nah, sama yaitu mencari Pitagorasnya, di akar min 5 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 17 kuadrat gitu ya. Nah, berarti 25 tambah 1 289, 17 kuadrat itu ya. Kemudian dicari. Nah, inilah besar A cross B ya, bedakan hasilnya skalar karena besar yang ditanyakan, bukan A. Kalau A cross B hasilnya vektor, kalau besar A cross B adalah skalar. Kemudian berapakah besar B cross A? Nah seperti ini, 5 kuadrat 1 kuadrat min 17 kuadrat, dimasukkan sama 25. Oh ternyata besar A cross B sama besar B cross A adalah besarnya sama. Di sini bedakan A cross B, B cross A sama besar A cross B dan besar B cross A. Bisa. Nah dengan penjelasan ini kalian minimal menguasai kemampuan perkalian vektor dasar ini Pak, dasar, karena ini nanti di fisika digunakan untuk mencari usaha momen gaya macam-macam ya, yang menggunakan perkalian vektor. Semoga bisa dipahami dan selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih.